Aku harus bagaimana, kamu datang semaunya. Terus? Mengapa hanya diriku yang terluka, ini hati, tolong hargai. Harganya gini, ujungnya kan. Clara. Apa? Berapa? Udah to the point aja, 10 juta cukup nggak? Sebulan? Kenapa harus nyebut nominal sih? Oh ya udah oke nggak usah deh. Jangan nominal dong, nanti aku dikira kayak Matre. 10 juta nggak bisa ngidupin loh, gitu. Jangan. Lagu tuh jodoh-jodohan. Oke. Jadi misalkan nih lagu contoh Bunga Hati. Kalau yang nyanyi bukan Salma belum tentu naik. Atau lagunya Nabila, kalau yang nyanyi bukan Nabila belum tentu naik gitu. Karena Atau pada saat itu Leodra tuh yang kalau yang nyanyi bukan Leodra belum tentu naik. Meskipun lebih terkenal, misalkan lebih terkenal dari mereka gitu. Belum tentu naik. Emang udah kayak udah nyatunya jodoh main. aja gitu. Alright teman-teman, selamat datang di Mau Konsul. Kita kedatangan Clara. Halo. Pencipta lagu generasi kekinian nih. Gue tahu Clara dari 2022 ya. Ada 22, 23 ya. 22 enggak dong sebelumnya. 2021 berarti. 21 22 kali. 21, 22 udah 4 tahun sekarang Clara ya. Wah. Gimana Jadi ya? pencipta lagu ternama menyaingi Lale Ilmanino ya. Oh tidak. Banyak banget lagu-lagu yang udah dibuat tuh Salma kan ya, Indonesian Idol waktu itu apa? Yang telah lama. Iya itu Bunga Hati. Bunga Hati itu Clara juga. Terus Leodra yang baru ini apa? Bodohnya aku. Bodohnya aku. Lu bikin lagu itu berdasarkan kisah nyata yang lo alamin atau itu ada request dari penyanyinya tuh? Itu biasanya request. Jadi misalkan kalau nggak semuanya sih, cuman kalau misalkan kayak nulis bareng tuh biasanya artisnya curhat dulu ke gue. Oke. Jadi gue kayak sama siapa nih ya dia? Lalu bisa menelusuri gitu. Oh Leodra tuh menceritakan itu juga tuh kemarin? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Bercanda. Iya. Gimana? Refnya gimana lagu itu? Yang Leodra tuh? Gimana ya? Oh, aku harus bagaimana, kamu datang semaunya. Terus? Mengapa hanya diriku yang terluka, ini hati, tolong hargai. Harganya gini? Kalau gua. Oh iya harganya gini ya? Kalau dia kan nggak gitu. Karena kan mendapatkan seseorang wanita nggak mudah juga kan? Harus effort. Salah satunya adalah berpenghasilan cukup. Iya kan? Betul. Iya kalau nggak berpenghasilan cukup gimana mau hidup ya kan? Kadang kalau kita kenal cinta tuh minimal kita udah harus tahu bahwa penghasilan kita berapa. Karena kan sekali jalan sama Clara aja ngabisin berapa coba? Murah. Gue ajak makan warteg juga mau. Beneran ya? Serius. Iya sih tapi emang iya ya Clara diajakin makan apa aja oke. Nggak ngopi ya? Nggak ngopi, coklat, matcha boleh tuh. Boleh. Tapi cowoknya harus gimana? Effortnya tuh apa? Iya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, tidak Kok susah? Gue kayak gampang banget. Tapi lu tipe yang harus klik duluan atau dikejar-kejar deh nggak apa-apa lama-lama lu bisa dulu? Klik dulu. Di pertemuan pertama kah atau seiring berjalannya waktu lu bisa? Enggak sih, biasanya klik dulu. Tapi ada beberapa yang ya udah nggak ada lagi. Daripada nggak ada daripada yang nggak bisa chat-chatan ya Iya kan? betul, kadang ada kayak gitu pernah. Kesepian banget dia kayak. Tapi pernah nggak ngerasa kayak udah deh daripada nggak ada deh dalam nyata beneran gitu ya? Enggak kayak gitu sih, cuman kayak yang paling mending nih gitu. Di antara Iya daripada yang lain nggak ada, ya udah mainnya aja gitu. tapi waktu PDKT pernah paling banyak berapa cowok lah yang deketin lo? Enggak, gue kayaknya nggak bisa PDKT banyak gitu deh. Tapi pernah sih. Maunya apa sih? Nggak banyak banget, paling kayak cuma 2-3, nggak sampai. Susah maintainnya tahu. Oh waktu ketemunya susah? Iya kayak misalkan lu abis sore terus jalan sama A nih. Capek? Capek, malam video call sama B, itu capek tahu.
Oh iya, pernah salah nyebut nama nggak atau? Oh enggak, gue Profesional ya? handal dong. Aduh cinta, tapi cinta apa sih kelar cinta? Cinta itu CINTA. Cinta itu adalah cinta. Tahu mulu kagak ada yang lucu. Serius gue gila. Apa ya cinta itu? Tapi lu pernah merasakan dulu nggak? Cinta. Iya, apa? Cinta orang tua. Oke. Saudara. Oke, apa? Apa ya? Lagi? Belas kasihan enggak kayaknya. Enggak, cinta tuh kayak rela mengalah. Bener nggak? Kayak lu melakukan sesuatu tanpa meminta sebuah imbalan. Cuma lu udah melakukan belum? Ke orang tua kan gitu. Oh iya. Masa malu nggak pernah kayak, nah udah tanggal 5 kan belum masuk uang. Enggak, emak gue nggak pernah, orang tua gue nggak pernah minta gitu. Orang tua gue sih tiap tanggal 5. Mak gue nggak pernah minta tanggal 5. Pokoknya mak gue kalau di telepon gue gini. Kata-kata pertama kalau Anak mama yang ganteng. iya itu dia. Wah itu gue telat transfer nih. Iya tapi pasti pada ngalamin juga tuh, ada juga yang ngalamin. Oh mak lo nggak gitu ya mak nyokap bokap? Bukan tanggal 5 maksudnya. Tanggal 25. Itu bisa. BUMN berarti mak lo ya. Oh iya dia mengalit BUMN. BUMN banget iya. ya. Udah Bu. Sorry banget. Iya. Lanjut. Lu mau ngomong apa? Ini jam berapa? Jam 1. Oh jam 1. Jam 1. Kita janjian tadi jam 2. Jam 2. Cuman Clara on time banget. Jam Kita 12 dia udah sampai sini. Kita nggak boleh telat. Iya, tapi nggak 2 jam juga. Sorry Kan banget. ini jam 12 tim masih ya gitulah. Maaf ya teman-teman ya. Nggak apa-apa tuh. Oh, baik. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang lu nggak pengen imbalan gitu. Betul. Oke. Sotoy. Tapi lu belum merealisasikannya kan? Ya pelan-pelan merealisasikan. Lu punya pacar gak sih? Ya punya. Oh punya. Berarti ketika lo mencintai pasangan lo itu, lo tidak berharap apa-apa dari pasangan lo? Berharap. Ini yang bener yang mana lagi? Cinta gak ya? Cinta. Kadang-kadang ada beberapa. Ini pacar yang sekarang, karena nggak ada pilihan lain. Enggak. Oh enggak. Lanjut aja. Apa ya? Kadang-kadang ada. Cuman kan kalau misalkan di pasangan tuh cinta harus setara. Oke. Jadi ya at least tahu diri gitu. Kalau dia nggak tahu diri ya maksudnya dia kan orang lain juga, bukan siapa-siapa terus jadi pacar gue. Ya dia nggak ada jasa juga di hidup gue sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia nggak mencintai setara kayak gue ya gue nggak bodoh gitu. Jadi lo itu maksudnya. Sebenarnya setara tuh gue ngelakuin ini lah ya, lu juga harus ngelakuin ini lah. Ya, gitu tahu kan. diri lah, tahu diri. Standar gaji Apa? laki-laki kalau mau menikahi lo berapa? Kenapa harus nominal sih? Duh. Terus apa kalau nggak nominal? Apa ya? Yang penting rajin kerja. Dia harus setiap hari kerja. Ya kan ujung-ujungnya kan. Clara. Apa? Berapa? Udah to the point aja 10 juta cukup nggak? Sebulan? Kenapa harus nyebut nominal sih? Oh ya udah oke nggak usah deh. Jangan nominal dong, nanti aku dikira kayak Matre. 10 juta nggak bisa ngidupin lo gitu. Jangan. Padahal Memang tidak. Sepertinya tidak. sepertinya tapi kan belum dicoba. Betul. Iya. Tapi kan bisa nanti gabung gaji gua gaji dia. Lu gitu. tipe yang kayak gitu ya berarti? Ya kalau gaji dia gaji gua, kalau gua ya gua aja. Jadi gabungnya di mana? Gabungnya di gue. Investasi Bener berarti laki lo investasi. Betul. Tapi kalau misalnya 10 juta kurang, lu rela tuh nambahin pakai duit lu sendiri. Kan Ya. rumah tangga lo. Ya rel kalau gue cinta mah.
Iya, iya, iya. Jadi intinya harus cinta. Intinya harus cinta, Intinya karena harus kalau nggak ada makan. cinta terus lu dua-duanya bangkrut, lu nggak akan bertahan. Apa sih? Kalau dua-duanya bang. Tapi kan kadang-kadang kalau kita pernikahan katanya ya, gue kan belum pernah menikah juga kan. Sama. Iya ya. Katanya cobaan 5 tahun pernikahan tuh ekonomi katanya. Jadi mau sekaya apapun atau semandiri apapun, cobaan itu tuh pasti akan datang tuh. Tinggal pasangan masing-masingnya aja siapa apa enggak. Ya, makanya butuh cinta kan. Butuh cinta. Cinta, iya benar-benar gue setuju butuh cinta untuk berpasang-pasangan. Karena cinta tuh paling mudah. Termasuk bikin lagu nggak? Apa maksudnya? Butuh cinta juga nih kalau kita bikin lagu. Iya, kadang butuh. Kadang enggak. Ya udahlah. Total lu udah bikin lagu berapa banyak? Berapa ya? 50-an kali. 50-an dan hampir 50%-nya viral semua tuh ya? Enggak dong. Oh enggak ya? Amin. Iya. Gue suka kalau dipuji-puji, gue selalu bilang amin gitu. Iya tapi kan kayaknya memang lagu yang gak viral apa yang lo buat? Banyak ya? Tapi yang viral-viralnya juga banyak. Amin. 5 lagu yang lu ciptain dan lu kayak kenapa gak gue yang nyanyiin aja lagu ini ya? Ada gak penyesalan itu? Gak ada. Karena ada duitnya. Enggak, karena kalau gue nyanyi belum tentu. Nah. Enggak, tapi lagu tuh jodoh-jodohan. Oke. Jadi misalkan nih lagu contoh Bunga Hati. Kalau yang nyanyi bukan Salma belum tentu naik. Atau lagunya Nabila, kalau yang nyanyi bukan Nabila belum tentu naik gitu. Karena Atau pada saat itu Leodra tuh yang kalau yang nyanyi bukan Leodra belum tentu naik. Meskipun lebih terkenal dari mereka gitu. Belum tentu naik. Emang udah nyatunya jodoh sama itu aja orang gitu. Kayak udah rahasia ilahi. Seberapa susah sih bikin lagu, Clara? Kalau banyak kepala tuh lumayan susah ya. Banyak kepala. Iya, kadang-kadang lu kan kalau workshop bikin sesuatu tuh kan kepalanya banyak tuh. Nah itu lumayan susah. Oh, lu gak suka ya dengan hal-hal kayak gitu ya? Suka, tapi emang gue tuh kalau yang kerja bareng gue cenderung lebih pasif kayaknya. Gitu. Karena gue lebih ngikutin, atau enggak karena gue penyanyi juga. Dan gue sebagai penyanyi agak egois, jadi gue banyak mau juga. Jadi gue mencoba memahami kalau penyanyi tuh banyak mau karena pengen perfect lah. Pengen perfect lah gitu. Ibarat Gue lagu lebih tuh, pasif. bener gak katanya kalau lagu itu anak dari penyanyi itu, setuju gak? Iya, harusnya merasa kayak gitu ya. Istilahnya kayak anak yang lu akan besarkan gitu. Siapa paling ribet? Artis siapa paling ribet? Semua ada porsi masing-masing. Paling ribet? Sebut nama aja, nah kita bip. Clara. Paling kayak, aduh capek banget gue dah. Perasaan kemarin mintanya ini, kok hari ini beda lagi gitu. Adalah. Boleh di belakang aja, gak usah di sini. Ini. Cewek apa cowok? Gue kebanyakan nulis cewek sih. Oh, berarti yang ribet nih cewek? Iya, cewek emang selalu ribet. Enggak juga, ada juga yang gak ribet. Baik. Iya kan? Ada juga ya. Ada lah pokoknya ada. Pasti ada, maksudnya pasti ada gak cocok. Itu ribet sebenarnya karena kepala gue sama kepala dia tuh beda. Gitu. Atau gak ribet karena kalau label kan banyak kepala tuh. Ada ANR 1, ANR 2 itu ya jadi bikin ribet juga lumayan bisa. Apa labelmu namanya tadi? Aku WeChord Evermore. WeChord Evermore. By Sony. Adeknya Sony ya. Sony itu udah berapa tahun ya? Dia udah senior juga kan? Coba tanya. Tapi gue misalnya penyanyi nih. Misalnya pencipta lagunya ada A, B, C. Gue bisa pilih gak? Bisa. Gue maunya sama Clara gitu. Boleh. Tapi sebenarnya kalau di label tuh kan ada yang ngurusin lo ya. Nah itu ya lo mesti diskusi sama dia. Dia membolehkan lo bebas memilih sama siapa. Jadi sesuai dengan karakter warna lo gitu. Apa kalau lu kan nyanyi juga nih. Apa memungkinkan lagu lu ini yang lu nyanyikan diciptakan orang lain terus lu nyanyikan, atau lu maunya lagu lu ya lu sendiri yang ciptain? Gue pengen sama orang juga sih. Siapa? Banyak. 3 deh. Amalin gue pengen. Amalin? Oke. Lin Lale Manino gue pengen.
Iqbal Siregar gue pengen. Iqbal Siregar tuh yang banyak deh yang Juicy semua gitu. Tapi udah sempat belum sama Lale Manino? Belum pernah. Udah pernah ketemu tapi? Udah. Belum sempat. Tapi lu udah buka omongan belum? Belum project bareng aja. Itu kan gue mesti diskusi dulu sama label gue. Sama siapa lagi ya? Siapa ya? Berdua tuh tadi, Iqbal Siregar, Lale Manino. Teta. Siapa ya? Farah, PS Farah. Lulu. Ini. Boleh. Mau nyanyi gak? Iya, dia penyanyi. Abis ini kita workshop ya? Iya. Abis itu workshop. Makasih ya udah membuka ladang gue. Jangan mahal ya. Jangan mama. Kan yang bayar kantor. Nyicil boleh gak nyicil? Tapi ada gak kayak penyanyi baru kayak, Kak Clara gue cicil deh. Tapi gue pengen banget lagunya diciptain sama lo gitu. Kalau misalkan deket sama gue, kadang-kadang lagunya ya bisa lah, bisa diobrolin gitu. Apalagi kalau dia indie, kalau dia label gue nggak bisa. Kalau dia label kan label dia yang bayar. Daf Manopo. Kalau dia. Boleh lah. Tapi kenapa dia nggak bikin lagu ya? Ya itu rahasia ilahi. Bodoh aja, kesel banget. Tahu ya, padahal suaranya bagus ya. Bagus. Julitin aja dia. Makanya udah tua bikin lagu kek. Ini ya maksud gue nggak apa-apa sih, itu pilihan dia, cuman kita yang teman-teman dekatnya tuh kayak sayang greget aja gitu. Ya? Iya, gue udah pernah nawarin kayak ayo bikin lagu gitu. Terus dia nggak mau? Tahu dia kayak kebanyakan mikir kali. Iya kan, kepalanya rambutnya udah mundur. Sekarang rambutnya gue bilang, geng rambut Ale udah mundur banget nih. Baik. Iya geng, kacau ini. Ya tapi kalau kita ngomongin soal musik pasti ada pro dan kontra, ada naik dan turun gitu. Terus sekarang kan yang lagi isu, enggak sekarang sih, tapi kemarin-kemarin kan soal royalti itu. Berarti kalau lagu yang lu ciptain ini, lu kontrak putus atau ada royalti yang dibayarkan ke lu nih? Ada, tetap ada. Sebenarnya yang dipermasalahin kemarin tuh royalti yang performing art, yang off air gitu. Oke. Kalau yang digital kayaknya, ya gue nggak tahu ya. Cuman ya, aku ikut aja. Ngikut senior. Betul. Terkhususnya sama Dhani. Iya siapapun itu seniornya, aku ikut aja. Misalnya yang terbaik aja. Oh yang, tapi lu nggak mewajibkan band-band itu untuk membayar royalti gitu? Iya. Ya lu mau bawain aja gitu. Bawain aja lah. Nggak apa-apa kalau nggak bayar royalti. Iya. Tapi gue nggak apa-apa kalau misalkan mau bawain aja. Tapi kalau gue misalnya gue mau nyanyi nih lagunya misalnya Salma itu, gue izinnya ke Salma apa ke lu? Seharusnya? Ke penulis, seharusnya ke gue. Kecuali tuh lagu gue sama dia yang tulis. Oh jadi ke lu juga, ke Salma juga. Tapi sebenarnya kan gue udah ada rumah yang menaungi. Oke, si publisher atau label? Publisher namanya. Kalau publisher tuh yang menaungi songwriter. Jadi sebaiknya lu izinnya sama mereka. WAMI itu, bukan? Bukan, kalau WAMI tuh lembaga juga tapi dia ngurus royalti yang off air itu loh. Kalau lo manggung kemana, nah itu yang ngurus mereka. Oh. Jadi kalau yang publishing tuh kayak buat digital segala macam. Aman. Yang penting safety, terbayarkan. Terbayarkan. Berapa juta paling banyak? Kan kita cuma nanya. 10 Segitulah. 10 nyampe. Segitulah. 20. Segitulah. Gila berarti sebenarnya kalau ada satu lagu, benar ya kata orang ya. Satu musisi ada satu lagu yang meledak aja dia bisa menghidupi lu untuk 10 tahun sampai 15 tahun ke depan ya. Ya segitulah. Tergantung kan kali aja gaya hidup. Kan kita nggak tahu gaya hidup si penulisnya gimana. Kalau lu kan sederhana. Gue sederhana, makan warteg apa-apa. Iya, tapi iPhone 17 1, 16 1. Enggak, ini 17 kan belum keluar. Itu udah ada. Belum. Oh belum. Masih 16 ya. Tapi kalau kita bicara soal musik, panggungan harapan lo, 4 panggung yang ingin lo mainkan di 2026. Apaan ya? Sinkronis kemarin main ya? Enggak, ya itu boleh. Sinkronis. Pesta Pora boleh. Kan udah main Pesta Pora? Enggak, belum. Oh belum. Apalagi sih festival? Java? Ya boleh, apa aja festival gue, ayo boleh. Boleh, impian gue nggak usah tinggi-tinggi festival nyebut apa, festival apa aja gue mau. Mau? Dibayar transport doang mau?
Jangan sini dong. Gila kan, maksudnya festival apa aja? Kali lu mau bikin festival gitu. Mau. Kita mau bikin festival insya Allah. Nanti. Itu di belakang aja. Berapa sih red card sekarang? Iya, ntar lah dikirimin. Kenapa sih nggak mau jawab? Kenapa sih harus sebut nominal di Loh, sini? kan kita biar tahu, siapa tahu penonton pengen ngundang. Gue pengen ngundang Clara nih kalau gue Nggak tahu. boleh, itu rahasia. Gimana cara kita mengundangnya? Maksudnya Clara? nggak usah dibuka di umum gini, kayak ini aja. Bye. Riders. Riders lagi, siapa gue? Clara Riva. Enggak usah ribet deh. Gue orang festivalan belum banyak juga. Alhamdulillah ada festivalan. Panggung terdekat? Apa baru paling showcase mau rilis. Tanggal berapa? 24 ini aku mau rilis, guys. Audiofil ini ya, media partner ya. Mau nggak? Kita punya media namanya Audiofil. Oh iya. Boleh media partneran nggak? Boleh, makasih ya. Iya. Bayar tapi. Oh itu ya udah. Berarti bukan ke gua. Oh gitu ya. Ya kita mah transfer juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pokoknya buat Clara Riva, insya Allah kita support. Ya, Apapun. makasih ya. Iya, video klip. Boleh. Udah ada kan gua under label. Pitching. Ntar yang di label. Tapi bisa nggak kira-kira kalau misalnya kita nih agency misalnya, gue suka nih ngeliat Clara Riva gitu. Terus gue ngajuin, gue aja deh yang buatin video klipnya. Jadinya kayak apa ya? Misalkan lu tetap vendor gitu kan. Ya itu sih kayak calling-callingannya bukan sama gue deh. Jadi gue sebenarnya di label juga manajemen juga. Jadi tetap ada yang ngurusin. Kalau gratis? Gratis apa nih? Misalnya ya udah gratis aja deh gitu. Video klipnya. Kita buatin tapi gratis. Ya Keputusannya tetap di lo atau di label? tetap berdua. Jadinya berdua kan? Berdua label dan gua. Gua tetap harus bilang gitu. Karena kan mungkin mereka ada pertimbangan lain yang gua nggak ada pertimbangan itu. Gua mau gratis, ayo let's go gitu. Intinya gratis ya. Gratis ayo let's go. Tapi kan gua harus mempertimbangkan yang lain. Lihat dulu ya gambarnya kayak gimana. Iya, dia syuting betul. pakai alat apa. Iya itu label gue yang ngurusin. Oh. Kayak gitu. Tapi kita abis sakit dengkul. Diem, jangan kasih tahu. Itu nggak boleh dikasih tahu. Boleh sih, biasa aja. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Sakit apa? Usia 27 tahun ini sakit apa? Nggak tahu kenapa, tapi kayak bengkak gitu dengkul gue. Ada cairan. Oke. Nah, abis disedot cairannya. Sama dikasih peradangan. Enggak nih gue jujur ya, bapak gue umur 76. Disuntik begitu. Aduh kan 27 ya. Betul. Gue kasih tau prosesnya nih ya. Cairan tuh diambil, ya kan. Abis diambil, didinginin dulu sedikit, abis itu disuntik lagi kan. Betul. Iya kan? Iya. Cairannya kayak yang minyak kuning gitu kan. Iya. Iya betul gitu sama. Abis itu agak segeran kan. Tapi nggak boleh dipakai aktivitas yang berat-berat. Nggak boleh. Kalau nyanyi, tiba-tiba nyanyi. Kan belum ada. Oh, jadi kalau panggungan dekat lo suntiknya di nanti-nanti aja tuh ya. Enggak dong, jangan. Tapi sakit ya? Waktu cairan itu ada? Ngeganggu aja. Untungnya gue nggak ada penyakit. Maksudnya kayak kalau misalkan lo ada demam atau segala macam itu diobservasi lebih lanjutnya. Karena kan takutnya penyakit yang lain. Kayak misalkan lo bisa di dengkul lo tuh ada kayak TBC tulang gitu. Gitu. Suntiknya di rumah sakit apa kemarin? Ada di Primaya situ. Ada. Jangan nyebut Primaya, kalau ada lah di rumah sakit. Iya ada baik. Iya ya ada. Mahal sih itu suntik satu kali gitu aja bisa 3 juta 4 juta tuh satu kaki. Lumayan. Semoga nggak kenapa-napa tuh. Amin, makasih ya doanya. Iya, amin. Iya, jadi gitulah. Padahal gue nggak ada aktivitas yang berat-berat gitu. Tapi lu kan punya pacar juga tuh sekarang. Terus sudah kita bisa sebut sekarang artis ibu kota lah ya jatuhnya. Amin. Iya kan. Ada keinginan untuk menikah cepat nggak atau nanti aja deh gue gitu? Ya. Nanti aja sih nanti. Kayak masih sibuk masing-masing. Oh, penyanyi juga? Enggak, bukan.
Oh. Tapi terakhir musisi kan ya? Terakhir sama musisi kan? Iya, pernah. Pernah. Sama apa lagi? Pilot? Nggak pernah itu. Kontraktor? Pernah nggak ya? DPR? Itu juga nggak pernah. Oh nggak pernah. Kalau sama... Tapi lu punya tipe khusus nggak? Cowok tuh misalnya. Harus A, minimal otot tangan sini harus 12 kilo. Sini 14 misalnya. Apa ya? Yang penting berduit aja kah? Atau... Yang penting dia nggak fals nyanyinya. Berat kita kalau begini. Kita-kitanya begini berat nih masuknya nih. Kayaknya lebih ke ini deh, dulu taste musiknya sama gitu. Seenggaknya nggak jauh banget. Oke. Lu nanyanya gimana tuh? Kalau misalnya lu pengen tahu taste musiknya dia tuh dari... Ya dengerin aja, suka dengerin apa. Gak usah drama deh. Lu gak pakai ini ya? Gak pakai bridging ya? Nggak usah, kita to the point. Gue orangnya to the point kok. Gimana? Contoh? Iya. Kita lagi jalan nih. Iya, lagi suka dengerin apaan gitu. Kus plus. Oh ya udah baik. Terus lu gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kan masih ada yang lain. Masa Oke, kus-kus kus plus. Kalau lu dengerin... Masa lu jawabnya langsung, oke baik. Aku nanya deh kalau nih. Clara lu lagi senang dengerin apa? Misalkan A gitu. Sebut apa? Sebut. Apa ya? Gue lagi suka dengerin apa? Brian McKnight misalnya. Boleh. Nah, sama. Oh iya. Iya. Ya udah. Ya udah teman-teman, makasih ya. Sampai jumpa lagi tadi. Nggak bisa, gue lupa. Tapi pokoknya gue to the point orangnya. Enggak yang nanti dulu gitu. Enggak. Apalagi kalau udah kayak deket gitu, ya udah tanya aja. Berarti lu termasuk cewek yang judes kali ya? Makin sayang makin judes apa makin sayang makin clingy? Makanya saya makin judes. Kenapa begitu Kayak ya? pacar gue pengen gue tampar. Tapi kenapa begitu ya? Nggak tahu kenapa. Karena ketahuan aslinya. emang galak aja, galak. Gue kayak galak deh kalau jadi ibu. Nanti kalau jadi ibu ya gue, makanya gue takut kalau punya anak gitu. Nanti anak gue kuasai kayak gak boleh ini, gak boleh itu gitu. Misalnya, "Ma, aku pengen ngekos." Enak aja lu gitu. SD kelas 6. "Ma, aku pengen..." Galak uang lu jajan gitu. berapa uang jajan ke anak lu uang jajan? Ya gue nggak tahu anak gue perkembangan zamannya gimana. 100.000 kali ya sehari. Emang sekarang anak jajan 100.000 ya? Iya, ponakan gue 100.000 jajannya. Buset, gue dulu aja goceng. Sebulan 100.000 sebulan. Itu baru kasihan. Iya kan? 100.000 bagi 30 berapa sih? 100.000 bagi 30. 3.000 perak sehari. Emang iya? Iya. Emang iya? 100.000 bagi 30 coba. 3.300. Ketahuan nih otaknya ngapain. Matematika gue dulu A gila. Lu berapa lu? Ini juga lama nih. Oh gila lu keren. Gua Matematika lu canggih banget. A gua jajan. A plus. 20% dari 182.000 berapa? Nah. Enggak. Kalau lo. Nggak usah suruh gue mikir bisa nggak? 36.000. Baik. Bener nggak lu? Betul. Iya, 20%. Iya, Jerome Polip. Ya ilah. Pintaran dia. Oh baik. Akar-akaran gitu sama dia pintaran dia gitu. Clara. Ya. Clara Riva. Kalau kita bicara soal cinta ke orang tua. Dulu cita-cita emak lo pernah gak? Kamu jadi dokter aja gitu. Atau kamu jadi pilot aja. Atau ada gak? Clara udahlah gak usah main musik lagi. Kamu kerja jadi PNS aja misalnya. Atau ASN aja. Apa ya, orang tua gue sih pengennya, orang tua gue tuh kekeh banget gue jadi penyanyi sebenarnya. Oh memang udah disuruh. Gue tuh kalau ada kondangan dari dulu nih, gue benci banget. Suruh nyanyi terus. Iya, kayak aduh males kondangan lagi acara keluarga. Soalnya kalau gue nggak mau mereka kayak marah gitu. Gue pernah sampai dikutuk. Nanti suara kamu diambil sama Tuhan loh. Gila gak? Gara-gara gak mau nyanyi? Gara-gara gue gak mau nyanyi di kondangan. Biasanya nyanyi apa kalau di kondangan? Ada gak? Clara nanti nyanyi ini ya gitu. Apa aja deh. Gue Boleh. lupa. Boleh apa aja. Yang penting gue nyanyi. Pengennya nyanyi orang tua lo ya? Iya, cuman setelah gede gue tuh
nggak pengen karena gue disuruh nyanyi mulu kali ya. Oke. Jadi gue pengen kenapa sih harus jadi penyanyi, gue pengen jadi biasa aja. Apa akhirnya gue pernah pengen jadi kayak udah kali gue ngajar aja kali, jadi guru aja kali gitu ya. Guru musik tapi. Terus? Atau enggak gue pengen kerja jadi kantoran aja. Sebenarnya gue pengen kerja kantoran. Bisa. Karena apa? Karena orang kantoran pakai pantofel. Gue suka bunyinya. Bunyinya tuh setiap gue, kadang-kadang gue kalau ikut bokap gue kantor dulu. Terus banyak pantofel tak gitu kan, tok itu kayak satisfying banget di telinga gue. Seneng tuh. Ya. Lu berangkat, bang jalan lagi bang. Terus gini. Iya kan kayak. Kalau kecil kan malu. Cuman gara-gara lu seneng pakai suara pantofel. Iya. Itu motivasi gue pengen kantor. Belum kesampaian kan? Belum kesampaian. Ya udah akhirnya sering berjalan waktu ternyata jadi guru juga tidak semenyenangkan itu. Oh udah sempat. Sempat. Guru vokal. Kayak les private tuh gue pernah ngajar. Di SMA pun gue pernah ngajar. Gimana? Ngajar, misalnya gue muridnya. Pelajaran pertama. Ya hari ini kita belajarin dia. Iya bu. Iya. Nanti kita nyanyi. Iya, kayak nggak passion banget, gue kayak nggak ada wibawanya, kayak selamat pagi anak-anak gitu. Pagi bu. Aduh capek gitu. Ya coba, pagi bu. Hari ini kita materinya adalah bermain pianika. Gitu doang gue. Kan nyanyi. Kan kalau sekolah SMA ini umum. Oh. Gitu. Kalau nyanyi ada do re mi. Ada pemanasan dulu. Ayo, vokal sing dulu. Coba. Do re mi re do. Teng teng. Do re mi re do gitu. Lu pakai keyboard? Pakai keyboard. Do re mi re do. Iya. Do re mi re do gitu dong. Iya, banyak lah rangkaiannya. Ada juga gue dulu pernah ngajar kan ini do re mi fa sol fa mi re do, anaknya do re mi fa sol fa mi re do. Gitu gue pernah tuh dapet anak kayak gitu. Nggak liat layar? Enggak, kayak udah emosi kan? Iya, kayak ini goblok banget. Nggak boleh karena mungkin dia nggak biasa denger musik di rumah. Do re mi fa sol la si do. Nah, keren banget tuh. Thank you coach. Gue mau dong Klar, les vokal gue. Ya udah sono jangan sama gue. Katanya lu mau ngajar. Kan dulu waktu itu. Akhirnya gue ngerasa beban, gue ngerasa kayak gak kesini deh gue. Passion gue gak kesini nih gitu. Sampai akhirnya bikin lagu. Belum, gue sempet reguleran dulu kan. Reguleran dan weddingan. Oh dulu iya. Gue boleh minum gak sih? Gue sendiri. Iya, makasih ya. Kuat gak tangannya? Kuat, aduh, wow. Hebat. Minum ya guys. Iya, sangat diminum. Segarnya sampai. Sampai mana? Oke. Baik. Sempat reguleran. Nggak usah, kita kenal dari situ. Oh iya. Kayak sesuatu hal yang baru gitu. Oh iya, reguler tuh ya. Reguler pernah, wedding pernah. Capek mana sama sekarang label? Capek dulu. Tapi karena penghasilannya gedean sekarang. Amin. Terus? Ya udah, capek akhirnya mulai nulis juga, mulai pelan-pelan tuh. Kan rilis lagu dulu. 2023? 2022 akhir. Oh 2022 akhir. Nah gue rilis lagu dulu, abis itu akhirnya ada yang minta lagu gue gitu. Apa judulnya Kak? Apa yang dulu? Yang pertama Sulit kali itu? Lupakanmu. Gimana? Gue tahu tuh, lu rilis itu gimana lagu? Reve dong. Sesalku pernah berharap pada pertemuan kita hari itu. Sesalku pernah berharap. Terus? Pada pertemuan kita hari itu. Dah, yang lainnya bisa nggak promo? Oh itu udah gak naik? Itu nggak dipromoin udah. Oh udah selesai? Oke, lagu itu. Iya. Terus? Nah abis itu ada yang minta lagu gue. Si yang lagu pertama ini? Enggak, lagu yang lain. Oke. Jadi ada salah satu A&R Sony, namanya Mas Keke. Itu minta lagu ke gue buat artisnya dia. Siapa? Ingat gak waktu itu? Raisa Ramadhani sama Meiska.
dulu. Oke. Nah habis itu dari situ di tahun itu juga kan gue mulai ngobrol sama ini ketemu ini. Akhirnya gue ketemu sama A&R-nya Universal tuh ada Salma Nabila. Itu yang ada 12. Nah mulai naik tuh gara-gara mereka berdua. Lagu yang lo rilisin pertama kali ke Salma itu? Bunga Hati sama Aku Ingin Pisah. Itu yang istilahnya meledak, bikin lo meledak lah iya. ya. Happy nggak? Kaget nggak lo? Kayak nyangka nggak lagu lo bisa semeledak itu? Enggak sih. Udah tahu ya, karena iya. Lagu gue enggak gila. Maksudnya lagunya kebetulan jodoh sama mereka. Oke. Jadi ya udahlah, timingnya juga pas. Kebetulan lagu itu langsung kayak sempat viral gitu. Ya udah, jadinya mulai dikenal sana sini, mulai kenalan sama ini akhirnya buat ini gitu. Berarti lagu Salma itu lagu keberapa tuh? Keberapa ya? Ingat nggak? Enggak lagi, mungkin udah ke-5 kali atau kan? Udah ke-5? Mungkin atau ke-4, ke-5. Dari 5 ke 50 tuh jauh loh, 45 lagu. Berarti lu dalam setahun bisa bikin 10-20 lagu ya? Iya, kayaknya yang banyak tuh tahun 2024 tuh banyak banget. 2024 lumayan banyak. Bisa sebulan, di setiap bulan tuh gue ada rilisan. Rata-rata dari Sony semua? Enggak, dari Universal banyak. Dia request langsung ke lu apa lu sebenarnya orang Universal juga? Request biasanya atau enggak workshop bareng. Jadi banyak lagunya enggak yang buatnya bareng juga. Makanya bisa sampai 50 tapi misalkan gue kayak nulis liriknya doang juga ada. Oh nanti baru musiknya di aransemen sama siapa? Iya sama kayak siapa. gitu. Atau enggak buat bener-bener dari kertas kosong tapi banyak orang itu juga bisa. Pencapaian yang belum tersampai. Yang belum sampai nih sampai saat ini kayak lu pengen nulis lagu buat siapa? Raisa misalnya atau? Siapa ya? Kayak cuman satu deh yang gue pengen nulis tuh. Ziva sama Naura dari dulu. Belum kesampaian? Belum. Kita video call Njip ya? Bisa nggak usah? Oh nanti aja. Nanti aja. nanti kita. Njip kan dia panggilannya Njip. Iya, Njip. Tapi memang suaranya bagus banget. Iya bagus banget. Belum jodoh aja, belum ketemu jodoh. Tapi udah pernah ketemu sama Ziva? Udah pernah. Oh, gue belum sih, gue belum pernah tuh. Baik, gitulah kayak. Ziva sama Naura, kenapa dua orang ini? Nggak tahu. Pengen aja. Pengen. Bukan cinta doang tuh yang tanpa alasan ya, bikin lagu juga bisa tanpa alasan ya. Betul. Enggak, kenapa? Enggak, gue pengen aja. Pengen aja, nggak tahu kenapa. Kalau Ziva karena gue suka banget dia juga sebagai penyanyi. Oh, berarti ini ada alasannya bukan? Ada sih bener. Kalau Naura kenapa ya nggak tahu. Gue suka aja ngeliatnya. Cakep banget men. Oh. Gitu. Naura Ayu. Iya. Dia nggak dulu rilis lagu apa ya pas dia masih kecil tuh? Tahu nggak lo? Ada. Bully. Iya bukan sih itu lagu Naura bukan sih? Jangan suka mengganggu kau bully. Oh iya. Bukan itu yang gue maksud. Oh iya baik. Ada. Bukan nih, itu yang mungkin Anet itu ya, Anet itu ya. Anet. Iya, sorry. Iya, maaf. Anet juga cakep banget. Iya, Anet juga bagus. Tapi gue udah pernah nulisin dia. Oh, lebih suka. Pokoknya pengennya Naura sama Ziva. Mudah-mudahan tahun depan tercapai ya. Iya, amin, makasih ya. Mudah-mudahan tahun depan tercapai. Showcase sesaat lagi tanggal 24. Betul. Kalau ngomongin soal lagu, pasti lu udah gampang banget dah ya bikin lagu tuh ya. Enggak juga. Ada ini enggak fase-fase yang kayak gue mau meditasi dulu untuk bikin lagu atau gue perlu terbang ke Bali dulu untuk bikin Enggak lagu? sih. Bikin aja. Bikin aja. Cuman kayaknya sekarang kayak butuh referensi karena terlalu luas gitu loh. Atau enggak kayak bener-bener gue liatin penyanyinya siapa gitu. Contohnya gimana contoh? Misalnya gue nih, Klar bikinin gue lagu dong. Gue minta lu lagi suka dengerin lagu apa? Lu Gua pengen lagi lagu kayak gimana? dengerin lagu Yovie Widianto misalnya. Baik. Ya dulu sama Mas Yofi aja. Sombong banget sih gitu. Loh, gue gak sombong supaya ekspektasi lu terrealisasikan. Ya kalau ternyata beneran gue jawab, gue lagi dengerin Mas Yofi gitu. Ya udah. Cerita sama cinta Mas Yofi misalnya. aja. Duh enggak, gue pengen sama lu. Oh ya udah. Ya mungkin nanti gue bisa
Ngantuk nih. Minum dulu, minum. Cheers. Harus cheers ya? Iya, cheers harus putih. Segarnya sampai ke tenggorokan. Tadi gue mikir ke apa ya? Kok nggak dapet, otak gue nih udah mulai ngadet gitu. Tapi katanya lu juga ini ya sempat sakit apa namanya tuh? Apa? Autoimun. Iya sempat. Tapi udah sembuh. Bisa sembuh nggak tuh autoimun? Sebenarnya kayaknya kalau autoimun tuh nggak bisa sembuh ya. Cuman di maintain aja pola hidup yang sehat. Berarti Clara kan sekarang udah nggak bisa kena asap rokok. Iya itu bukan nggak bisa, emang gak gue suka menghindari aja. Oh, bukan karena si autoimun itu kan? Enggak. Kalau yang autoimun, kebetulan autoimun ada namanya tuh anemia hemolitik. Jadi tuh menyerang darah merah gitu. Jadi kalau kambuh tuh kayak hemoglobinnya tuh kayak drop banget. Efek ke badannya apa? Efek ke badannya lemes. Ya lu kekurangan darah merah gimana? Oh. Jadi misalkan mesti transfusi gitu. Tiap hari dulu minum itu apa? Dulu penambah darah? Setelah enggak, kayak udah gak ngefek kata dokter gue kalau kayak penambah darah gitu. Jadi kalau misalkan udah drop banget ya gue harus transfusi dan minum yang anti peradangan gitu. Kalpanak? Iya enggak? Kenapa kalpanak sih? Bukan, makanya ada semacam, bukan, diam enggak? Iya. Ini Panadol. Pokoknya apa anti peradangan gitu. Bukan, udah cukup ya. Jangan sampai gue mengeluarkan yang lain. Iya. Biasanya udah keluar tuh. Banyak kamera ya. Keluar. Oh, iya. Iya, pokoknya gitu deh, suruh minum obat yang bikin efeknya tuh ngaruh ke hormon, yaitu bikin gemuk, bikin pipi cabi kayak gitu. Sekarang enggak? Oh dulu ya? Dulu. Terakhir tuh gue kambuh 2023 kayaknya. 2023. Sekarang udah gak pernah. Iyalah, ntar sampai seterusnya juga kita doain nggak. Amin. Nggak akan kambuh-kambuh. Betul. Gabutnya biar ada kerjaan. Iya, mudah-mudahan nggak kambuh-kambuh terus karirnya Clara meningkat. Amin. Tapi buat musisi-musisi baru, lu jatuhnya musisi lama dong ya? Baru dong. Di Gelantika Indonesia ini, musik Indonesia kan? Baru, tapi kan sebenarnya ngeband udah dari 2000. Udah lama sih. Udah, tapi proses yang lo lewatin tuh kayaknya udah emang fase banget ya. Dari ngajar, terus reguleran dulu, wedding, sampai akhirnya sekarang. Reguleran aja lu udah bawa mic sendiri ya kan? Keren. Iya kan? Tapi gak ada yang tahu, gue gak pernah buka itu. Oh iya? Iya enggak, karena gue lama juga nggak pernah update itu. Dulu gue terakhir tuh 2023 juga reguleran. Oh. Begindang. Bawa mic sendiri itu dari pertama kali reguleran kan? Enggak, kayaknya baru-baru deh. Baru-baru setahunan 2 tahun. Mic yang sama-sama Bung Glenn kan? Oh, itu gue udah ganti dari itu. Oh. Karena susah, mesti bawa soundman sendiri. Karakternya susah ya mic ya? Karakternya susah, nggak semua sound engineer tuh ngerti. Mas Nabil ngerti sih itu. Gue pas pertama kali reguler sama lu ya, begitu lu keluarin mic itu, gue langsung bilang, bagus nih pasti suaranya, gue bilang. Padahal sih biasa aja. Makasih ya. Enggak lah, bagus gila. Gue kan lagi soundcheck drum gue ya kan. Boleh. Pas dia ngeluarin mic Clara, gue bilang, ini depan gue doang ini. Gila. Terus gue bilang sama Nopo, karena ngajak lu Manopo waktu itu kan. Po, keren Po, gue bilang. Ajak terus aja Po. Gitu. Baik. Pas banget bisa terus waktu itu ya, iya, alhamdulillah bener. ya. Di Bogor. Ya, di Bogor tuh jauh banget. Emang di Bogor, puncak. Cawi. Main jam 4, jam 4 sampai jam 5 gitu. Berangkat dari rumah jam 2, jam 3. Gila, perjuangan banget. Bensin Mas Fai habis. Oh iya. Pernah. Bisa-bisanya bensinnya habis. Di tengah jalan. Iya, di tol. Baik. Enggak, tapi kan pisah mobil, gue mending pisah mobil. Cinta. Tadi kita udah bahas musik, udah bahas cinta ke orang tua, dan orang tua lu gak pernah nuntut lu untuk jadi apapun selain penyanyi ya? Gak pernah juga, kayak dia terserah deh, terlalu, orang tua gue demokratis juga. Lu berapa bersaudara berarti? 3. Anak ke?
terakhir. Oh bontot. Makanya mak gue terserah kali ya. Iya, yang satu yang kedua udah dituntut kan. Pokoknya gue gak tahu. Bedanya berapa tahun? Beda 8 sama 9 tahun. Oh berarti bontot yang tidak diharapkan nih Iya sebenarnya ya. betul. Bontot yang tidak diharapkan. Karena udah terlanjur jadi. Ya udahlah gitu. Gedein aja deh. Iya, gitu. kebetulan cewek juga. Kakak gue cowok dua-duanya. Oh. Gitu. Itu syarat yang susah tuh kalau menikahin lu tuh. Kakak lu dua-duanya cowok. Lu kenapa? Diajak ngobrol dulu kan pasti. Ya ngobrol lah, masa diem-dieman gitu. Tapi udah dibawa ke orang tuh gini. Pas ketemu gini. Ma, Kak, Pa, kenalin. Ini cowok Clara. Hah? Cowoknya gini sih. Nyolek sih. Kalau gitu gue dulu nggak jadi. Cowoknya gini. Clara, takut Clara. Ngeband juga gak kakak lo? Enggak, cuman hobi doang. Tapi Hobi nyokap main gitar. nyanyi juga? Hobi juga nyanyi? Hobi. Bokap juga? Oh, berarti memang lu dari keluarga musisi ya sebenarnya ya? Yang enggak. Kan mereka hobi doang, cuman lalala ye. Yang serius, tapi suaranya bagus kan? Ya biasa aja, nggak yang kayak Celine Dion. Kalau mama gue Celine Dion, baru lu bisa nyebut, oh keluarga lu musisi ya gitu. Berarti standar bagus lu tuh Celine Dion ya, berat. Siapa yang nggak bilang bagus Celine Dion? Iya, cuma yang kesian musisi-musisi yang belum nyampe suara kayak Celine Dion. Gua enggak. Berarti lu bukan musisi? Iya enggak, maksud gue ngasih contoh gitu. Yang ada di pikiran gue kebetulan Celine Dion. Ini apa sih? Kalau gue nyebut mama gue kayak Raisa kan kayak nggak terlalu, dia belum terlalu cocok untuk jadi mama gue lebih tua pasti daripada dia. Kalau Celine Dion kan udah tua, jadi gue bisa menyebut dia mama gitu. Tebak umur Celine Dion? Gak tahu lagi. Berapa Bang Dion? Tahu. Beneran, Mama lu musisi ya Bang? Musisi. Sisi. Apa tadi? Udah lanjut. Iya sih, tapi kalau kita ngomongin cita-cita orang tua buat anak, kadang-kadang ada anak yang suka, ada anak yang gak suka tuh. Kalau lu ngasih tips lah misalnya sama penyanyi-penyanyi baru, pernah gak lu kayak nyari, jangan kayak gini bro, kayak sis jangan kayak gini. Kan ditambah jadwal lu yang padat ini kan pasti orang-orang udah mulai percaya nih kayak, Clara nih jam terbangnya udah tinggi nih. Enggak ada. Pernah gak lu menyarankan gitu? Kayak kalau dia nanya gue jawab. contoh. Ini ada nggak yang pernah nanya kayak apa ya? Nanya paling gini, gue pengen rilis ini, mendingan rilis ini dulu atau rilis ini gitu. Kayak gitu doang. Ini tuh lagu maksudnya? Lagu, dia punya lagu, dia ngasih tunjuk ke gue. Terus dia nanya, mendingan rilis ini duluan atau ini? Nah pasti gue ngasih saran, kan dia nanya. Iya. Iya, gue pasti tanya. Apa yang lu sarankan, maksudnya pilihannya apa? Kenapa gitu? Misalkan beda genre gitu atau enggak ya pasti gue saranin emang lu maunya ke arah mana dulu. Meskipun sekarang tuh bebas aja sebenarnya, kalau mau rilis mah rilis aja. Oh iya. Iya, maksudnya kan ada yang kalau dulu tuh emang kotak-kotakan banget tuh. Misalkan lu habis rilis lagu galau. lagu senang, tapi ya sebaiknya memang kayak gitu. Jadi lu punya istilah, kalau penyanyi kan ada sectionnya gitu ya, section kanan banget atau section kiri banget. Gitu. Artinya apa tuh kanan banget tuh apa? Apa di gue sotoy ya, gue takutnya dibilang sotoy. Kalau kanan banget tuh kayak misalkan yang pop yang belet-belet gitu. Kalau yang kiri tuh ya mungkin bisa dibilang yang folk atau alternatifan kayak gitu. Itu maksudnya luas banget. Jadi gue takutnya kalau ngomong gini, itu luas banget loh kayak. Iya, oke. Terus. Cuman poinnya kayak gitu. Nah, kebanyakan lo kayak ya maksudnya kalau di label kan pasti lo dikasih di section mana kayak gitu. Section tengah ada nggak tengah? Ya boleh buat aja. Berarti nggak ada tuh section tengah nggak ada? Ada aja yang misalkan lu rilis ini terus habis lu rilis ini. Cuman sebaiknya ya fokus di mana gitu. Karena lu kan pasti akan punya circle yang sendiri. Pasti lu ini lu temenannya sama ini, temenannya seringnya sama ini. Kayak gitu kadang-kadang yang nggak terfikirkan. Label lu berarti sekarang ada berapa orang tuh Kla? Label gue artisnya udah berapa ya? Tahu deh, lebih dari 5. Paling ini ada nggak? Paling yang menurut lo kayak bagus banget nih orang gitu? Semuanya bagus.
Aman banget jawabannya. Bagus lah itu teman-teman gue semua. Iya. Yang menyebalkan nggak ada ya? Nggak ada. Aman sih memang, gue akuin. Jawaban teraman sih. Sangat yakin. Tadi itu enggak, tadi kan Apa? siapa ya namanya yang nggak suka nyapa duluan tuh siapa? Yang di label lu yang tadi kita di belakang kamera. Nggak ada nih, nggak ada. Nggak ada, lu jangan provokator. Iya. Enggak, maaf. Nama-nama, sebut nama dong. Paling tinggi misalnya tahtanya di label lo. Nggak tahu siapa paling tinggi. Nggak ada. Ya, maksudnya Marcel di mana? Marcel bukan lo ya? bukan. Maksudnya gue nggak tahu. Mungkin mereka punya ranking sendiri. Cuman kalau gue ya nge-PS sama aja. Band ada nggak? Apa penyanyi solo semua? Penyanyi solo. Oh. Siapa ya? Ada Prinsa Mandagi tuh satu label sama gue. Prinsa Mandagi. Yang nyanyi Sahabat Dulu tuh. Tau gak? Enggak. Siska Saras tau gak? Gue tuh Clara Riva gue. Thank you. Iya, gue kalau orang bilang Clara Riva. Ini gue sebutin semua pasti lu tahu. Prinsa tuh yang nyanyi Bila Salah Beri Maaf Untukku. Tahu lagunya? Tahu kan? Tahu kan? Nah, Siska Saras XJKT. Oke. Cynthia Gabriela tuh lagunya yang Apapun Yang Kau Cinta. Medan kan, dia dari Medan Iya, kan. betul. Nanti gak boleh tahu gue. Siapa lagi ya? Perahu kertas. Bukan. Perahu kan. Jazro tuh dia kayak yang apa sih yang miss gitu deh dia. Lagunya apa? Lagunya dia baru apa ya? Aduh pokoknya judulnya Tiba-Tiba Bilang Sayang. Nanti dengerin ya. Oke, tiba-tiba bilang Siapa lagi ya? Jackson Saragi? Bukan, siapa? Oh, bukan. Siapa lagi? Gue takut kelewat nih. Ada lagi gak ya? Oh ada Amanda tuh anaknya Amanda Cesa tuh anaknya Om Parto. Oh iya tahu. Yang dia suka ngafar di mobil pakai gitar gitu kan. Iya. Siapa lagi yang baru-baru masuk tuh? Oh, Geklau kayaknya baru ini deh. Geklau? Iya. Mario Geklau. Baru sign sama label gue juga. Ntar lagi dia juga rilis bulan ini. Geklau sepupunya Yellow Claw. Nah itu coba lu tanyakan. Mario Geklau tuh lagunya gimana? Banyak. Yang paling tenar banget tuh, yang sering ada di TikTok sama Instagram tuh. Apa sih? Gimana ya? Gue lupa lagunya. Jujur. Bukan. Aku. Bukan. Oh, bukan. Gimana lagunya? Lupa. Iya. Mario Geklau. Yang Semata Karenamu itu loh. Iya benar judulnya Semata Karenamu. Gimana lagunya? Gue lupa juga. Gue harus ingat baru bisa melanjutkan. Gimana sih Kak? Gimana sih? Gimana? Gue tau. Lu. Ya, Aku juga punya hati. Bukan. Itu siapa? Itu siapa ya? Itu kayak siapa ya? Gue lupa juga. Lihat deh nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Gue kejepit aja deh. Gimana Kak lagunya? Itu lo pokoknya. Ayo next. Ya. Jadi gimana? Apa? Jadi udah Kak, baik. kita terus Yo, durasi. Iya. Apa-apa tapi bisa dipotong ini gampang. Iya. Oh, tuh meluluhkan dia. Bintang bantu aku. Clara kalau nggak ada waktunya agak susah dia maksudnya gue mau suara. promosi lagu gue aja. Oke, lagu lo berarti sekarang judulnya Yang terakhir Waktunya Pas. Waktunya Pas. Itu kan banyak banget tuh jadiin teaser tuh kan ya. Iya lah, gue harus narsis. Iya, lo harus narsis. Gimana refnya? Bila ku kenal Dari dulu. Terus? Ku pasti memilih dirimu. Bisa diem aja gak? Iya. Sorry. Udah pakai gitu deh, dengerin. Iya kan kita harus tahu juga. Ref aja. Aku ada lagu baru. Apa? Aku mau rilis lagu baru tanggal 24 ini. Oh yang showcase itu. Iya, lagu baru judulnya Iya. Kamu di mana? Pulang? Iya. Kenapa judulnya Iya? Karena waktu itu gue lagi pusing disuruh bikin lagu mulu. Jadi gue iya aja. Iya. Iya gitu. Refnya gimana? Refnya gini,
Ya aku jawab iya, iya, iya. Aku tak tahu harus bagaimana. Udah gitu ya. Ya Allah pelit banget sih Clara. Tak tahu, ku masih cari tahu. Semuanya jadi sangat lucu. Semoga bahagia, sehat selalu. Ya, Yeah. jangan lupa dengerin iya, baik Clara Riva. Oke, iya yang liris tanggal 24 ini buatnya berapa lama? Buatnya berapa lama? Semalam kali, sehari. 1 hari jadi? 1 hari jadi. Udah sama musiknya? Oh enggak lah kalau itu mah, gila. Oh, gua kira. Yang memproduksi siapa? Yang produce ada Create namanya Create. Iya. Biasanya prosesnya berapa lama sih paling cepet tuh sampai jadi banget lagunya ini? Si iya ini. Sebulan, sebenarnya bisa harusnya sebulan 2 bulan kayaknya deh. Aku tuh recording kapan ya? Baru Agustus. Harusnya sebulan 2 bulan lah jadi. Paling cepat tuh ya? Paling cepat sebulan 2 bulan berarti kalau lo masaknya nulisnya cepat 1 tahun tuh bisa menghasilkan 10 sampai 12 lagu lah ya? Bisa kalau produktif. Kalau produktif. Cuman sesi kreatif itu kan apa? kita kan ada malesnya. Oke. Gitu. Biasanya, ada overthinkingnya. tapi lu butuh liburan gak sih kayak dalam 1 tahun? Gue harus liburan nih bulan ini gitu. Kayak gue capek banget, udah overheat banget kepala gue. Enggak lagi, gue kayak bukan orang yang kayak gitu deh. Maksudnya atau gue nggak sadar kali ya. Tapi gue bukan orang yang merasa gue butuh liburan. Kayak biasa aja. Kalau mau jalan-jalan ya karena gue pengen, bukan karena gue butuh. Oke. Gitu. Berarti lo lebih mau gerak kalau lo menginginkan hal itu ya, bukan karena lo butuh. Apa karena lo nggak tahu kebutuhan lo? Tapi kalau yang kayak liburan gitu, enggak sih, gue bukan yang kayak gue butuh healing nih, enggak gitu. Gue overheat ya udah gue tidur aja melakukan apa yang gue suka dulu, abis itu besoknya gue lanjut lagi. Oke. Penyakit mental nggak pernah kena ya, penyakit mental ya? Kayaknya enggak deh. Sama sekali tuh ya. Enggak kayaknya. Gue juga nggak tahu tuh ya kenapa orang bisa menjudge dirinya tuh kena sakit mental. Sebelum ke psikiater ya, tapi kalau lo udah ke psikiater boleh lah. Oh iya. Iya lo misalnya gue harus minum obat nih, misalnya Iya gue. karena bisa jadi, menurut gue bisa jadi suges kali ya. Iya, Saat iya, lu iya, baca kebanyakan internet, kebanyakan info di internet, terus lu belum ke ahlinya, jadi Iya. suges, jadi beneran malah. Bener. Sampai pada akhirnya kayaknya kita harus tahu juga kalau yang kita inginkan tuh apa, bukan apa yang kita butuhkan ya. Tapi kalau lu mencari tahu kayak lu pengen coba hal baru apa lagi selain bikin lagu? Bikin lagu belum, maksudnya kayak di musik sih gue pengen belajar lagi sih, tetap musik, belajar main musik. Gue kan nggak terlalu ahli banget tuh, gue pengen belajar, pengen jago gitu. Instrumennya gitu? Iya instrumen. Sekarang lagi belajar apa? Apa ya, lagi nyoba gitar, piano doang. Oke. Clara kasih kita ini dong sebelum ke pertanyaan terakhir. Kita pengen lu kasih tips buat teman-teman yang pengen bikin lagu gitu. Mulainya tuh dari mana? Karena kadang-kadang orang-orang tuh punya kekhawatiran, gue kalau dibikin lagu capek-capek ntar nggak ada yang dengar. Gimana gitu. Itu berarti tujuan lu mesti dibenerin dulu. Oke, tujuannya mesti dibenerin dulu. Lu membuat karya untuk apa? Senang-senang kah? Atau untuk industri? Atau ya itu dua itu dulu sih yang mesti dikasih tahu. Ya kalau buat senang-senang ya nggak usah mikir mau didengar atau enggak. Oke. Kalau mau industri ya, kalau mau yang lu biar orang banyak denger ya lu mesti, ya sebenarnya bikin dari hati apa aja yang keluar dari kepala lu aja. Tapi ya lu lebih niat lah promosi. Lu kan bukan Raisa ya. Jadi ya lu promosi aja sampai TikTok lu 100 video isinya lu semua ya nggak apa-apa. Nggak usah malu atau nggak usah kecil hati. Kalau sekali nyoba juga ya nggak usah kecil hati karena mungkin lu harus bikin 5 album dulu supaya lu naik. Maksudnya nggak ada yang telat gitu loh. Kalau emang bukan, mungkin kalau emang udah bukan rezeki lu di situ ya nggak apa-apa, at least lu udah puas mencoba. Jadi coba aja dulu ya. Betul. Urusan masalah didengar atau apa. Ya udah, nanti itu gimana nanti aja. Yang penting lo buat itu dari hati dulu gitu. Oke. Kalau begitu, Clara 3 lagu yang lo ciptakan sampai saat ini yang lo kayaknya
senang banget menciptakan itu? 3 lagu. Susah banget lagi. Oke, baik. Lagu gue sendiri tentunya. Ini judulnya? Iya. Oh, yang mau rilis. Oke, iya. Oke, terus? Gue lagi suka baru rilis lagunya Mbak Andin. Itu gue suka banget juga. Oh, itu lu yang buat juga? Iya. Judulnya Ujung-ujungnya Kamu. Ujung-ujungnya Kamu, oke. Itu gue suka banget. Sama apa ya? Waktunya Pas lagu gue. Jadi 2 lagu gue dan 1 lagu Mbak Andin. Lagu Mbak Andin, oke. 2 lagu Clara, 1 lagu Mbak Andin. Itu lagu. 5 penyanyi favorit yang lu udah pernah buatkan lagunya buat lu. Jangan kayak gitu, semua favorit. Iya, gak apa-apa dong, kan 5. Bukan berarti yang lain gak bagus. Nggak bisa. Bukan berarti yang lain gak bagus. 2. Nggak bisa. 2. Nggak bisa. 3. 3. Clariva. Ya udah, oke deh, Clara. Clara, thank you. Thank you. Udah mampir ke sini. Mudah-mudahan kita doain Clara ke depannya lebih bersinar. Amin. Terus juga banyak menciptakan lagu yang sangat fenomenal dan viral di TikTok, Instagram serta yang lain-lain. 24 sukses. Nanti kita boleh tuh bantuin jadi media partner ya. Boleh. Di mana tempatnya? Belum tahu, nanti tuh dikasih tahu. To be confirmed. To be announced. Sekali lagi terima kasih Clara Riva. Terima kasih sudah mau konsul. Gua Ajay. Saya Clariva. Bye-bye. Bye-bye.